pelajaran kimia tentang sifat koligatif di dunia nyata. Kenaikan titik di larutan menunjukkan bahwa adanya zat terlarut membuat titik di larutan akan semakin tinggi dikarenakan partikel terlarut akan menghambat partikel pelarut untuk menguap sehingga titik didihnya akan meningkat. Contohnya adalah saat kita membuat teh manis panas, kita akan menggunakan zat terlarut berupa gula dan juga teh. Di sini saya akan membandingkan suhu teh manis dengan air panas biasa selama 5 menit. A few moments later. Setelah percobaan 5 menit, suhu panas pada teh manis bertahan lebih lama dibandingkan air panas tanpa zat pelarut sama sekali. Untuk praktikum titik beku, pertama-tama kita akan menaburkan garam di atas es secara merata. Selanjutnya, tuangkan pelarut murni tanpa campuran zat terlarut apapun ke dalam sebuah wadah. Kemudian siapkan juga sebuah larutan dengan campuran sirup dan juga pelarut murni. Letakkan keduanya ke dalam es yang tadi sudah dicampurkan dengan garam dan tunggu selama 10 menit. Penurunan titik beku terjadi karena zat terlarut mengganggu susunan partikel pelarut untuk membentuk es, sehingga pembentukan es ini terhambat. Jadi suhu harus dibuat lebih rendah agar bisa membeku. Itulah mengapa sebuah larutan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murninya. Setelah 10 menit, dapat dilihat bahwa pelarut murni sudah membeku sedikit demi sedikit, sedangkan larutan yang dicampurkan dengan sirup masih belum beku. Masukkan garam ke dalam mangkok berisi air, lalu aduk hingga rata. Sediakan wadah berisi air murni. Masukkan kentang berukuran sama ke dalam larutan garam dan air biasa. Setelah 30 menit, bandingkan kedua hasil. Kentang memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan larutan garam, sehingga agar mencapai keseimbangan, air yang ada pada kentang berpindah ke larutan garam, sehingga konsentrasi larutan garam menurun dan akan menjadi sama dengan kentang. Sedangkan pada kentang yang direndam dengan air biasa, kentang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga air berpindah menuju ke dalam kentang. Hal inilah yang menyebabkan kentang berubah menjadi lebih tebal dan berisi. Pada praktikum penurunan tekanan uap, kami menggunakan 2 buah larutan yang berbeda di dalam kompor yang sama dengan 2 panci yang ukurannya sama. Larutan ini adalah pelarut murni dan larutan yang sudah dicampurkan dengan sirup. Setelah ditunggu beberapa menit sampai air terlihat mendidih, dapat diperhatikan bahwa uap yang ada di air pelarut murni lebih banyak dan lebih padat dibandingkan dengan larutan yang dicampurkan dengan sirup. Penurunan tekanan uap terjadi ketika zat terlarut dimasukkan ke dalam zat pelarut. Misalnya seperti tadi sirup ke air, sebagian permukaan larutan ditutupi oleh partikel zat terlarut. Akibatnya, lebih sedikit partikel pelarut yang bisa menguap. Hal ini dikarenakan zat terlarut menghambat pelarut untuk menguap. Maka, tekanan uap larutan lebih rendah daripada pelarut murni.
Oke, jadi setelah kami menyelesaikan praktikum yang telah kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa sifat koligatif tidak dipengaruhi oleh zat terlarut di dalamnya, tetapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan tersebut. Jadi, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka akan semakin besar mempengaruhi sifat koligatif larutan tersebut. Terima kasih.